Ya, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di hambatan jenis kawat hari ini. Apa aja yang mau kita pelajari? Ya, ini dia sudah ada di depan kita, yaitu tujuan hari ini memahami persoalan hambatan jenis kawat melalui simulator PET, lalu menghubungkan kaitan suhu dan hambatan jenis kawat. Seperti itu. Kita langsung aja kegiatan yang pertama. Oke teman-teman, kita balik lagi ke simulator. Kali ini simulatornya adalah tentang hambatan jenis kawat. Nah, kita akan melihat di sini ada tulisannya ya. R seperti biasa resistansi, terus Rho resistivity atau bisa disebut hambatan jenis kawat. L-nya adalah length atau panjang kawat, dan A-nya area. Kita akan lihat bagaimana sih kalau Rho-nya kita naikkan atau turunkan. Kita lihat dulu kalau kita turunin ya teman-teman. Ternyata kalau kita R-nya resistansi. Bagaimana kalau kita di sini bisa dilihat gambarnya semakin banyak titik-titiknya ya. Sekarang kita kembalikan ke semula. Sekarang kita lihat L-nya. Kalau kita tambahin, mungkin bertambah. Kalau kita semakin berkurang, berarti dia berbanding lurus ya teman-teman. Oke. Kita balikin lagi. Sekarang kita mulai di A-nya. A-nya kita tambahkan dulu. Nah, ketika A-nya besar ternyata jadi kecil. Bagaimana kalau A-nya kita perkecil? R-nya jadi besar. Nah, dari sini kita tahu ternyata A berbanding terbalik dengan R. A-nya besar, R-nya kecil. A-nya kecil, R-nya besar. Oke, begitulah kira-kira untuk hambatan jenis kawat. Untuk penjelasan selanjutnya ada di video penjelasan setelah ini. Oke? Ya, kira-kira seperti tadi ya teman-teman. Sudah dijelaskan melalui PET Colorado, ternyata ada kaitannya loh antara Rho atau hambatan bahan kawatnya dengan L, panjang kawatnya, dan juga A dengan luas penampangnya. Nah, sekarang kita akan membahas nih gimana sih caranya kalau misalnya yang ditanya nih beda-beda gitu ya. Ya, tinggal dipakai saja teman-teman kalau tadi sudah dilihat gitu ya. Misalnya berarti ini R sama dengan Rho kali L per A. Kalau kita pakai sisi kanan sisi kiri, ini adalah R dikali A sama dengan Rho dikali L. Berarti ke teman-teman tidak usah sulit. Kalau mau misalnya yang dicari A, ya cukup saja seperti matematika halnya ya. Berarti yang di sebelah kanan yaitu Rho kali L dibagi siapa yang satu sisi dengan A yaitu R. Kita tulis R. Lalu kalau kita mau cari Rho-nya gitu ya, berarti yang berlawanan sisi dengan Rho-nya siapa? R sama A. Berarti R kali A dibagi yang satu sisi sama yang satu sisi dengan Rho-nya siapa? Oh, si L. Bagi T dibagi L. Dan kalau kita mau cari L-nya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal kita lihat saja siapa yang berlawanan sisi, yaitu R dikali A dibagi yang satu sisi dengan L adalah Rho. Terus jangan lupa di sini ada perbedaan satuan ya teman-teman. Jangan sampai ketukar. Untuk hambatan seperti biasa ohm, panjang kawat meter, luas penampang meter pangkat 2. Nah, hambatan jenis kawat ini adalah ohm dikali meter. Nah, begitu teman-teman. Terus tadi kita juga sudah lihat kalau di PET Colorado kan teman-teman, ternyata R itu sebanding dengan Rho. R juga
sebanding dengan L, tapi sayangnya tidak sebanding atau berlawanan atau berbanding terbalik dengan A. Jadi ini yang harus hati-hati ya di sini, gitu teman-teman. Oke, kita akan ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, ini dia teman-teman, sudah muncul di hadapan kita. Contoh soal hambatan jenis kawat. Nah, ada sebuah kawat logam ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awal. Hitunglah hambatan barunya. Oke, berarti ada L0 atau L mula-mula ya. Kita sebut aja misalnya L. Terus ada L akhir atau LT gitu ya. Itu adalah 1,5 dari si L, atau biasa kita tulis 3/2L. Begitu ya teman-teman. Lalu di keadaan awal ini, selain ada data dari si L0 nya, juga ada data logamnya ternyata punya R awal atau R0 nya itu adalah 40 ohm gitu teman-teman. Terus yang ditanya adalah akhirnya berapa sih si RT ini gitu. Nah, tadi kita sudah melihat ya, R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R itu sebanding dengan L. Jadi kalau dia sebanding, mudah saja tinggal R1 per R2, atau di sini kita pakainya R0 RT, berarti R0 di sini adalah RT gitu, sama dengan L0 per LT. Silahkan dimasukkan angka-angkanya. Ini 40, ini adalah RT, ini adalah L, dan ini adalah 3/2L. Coret seperti ini, sehingga 40 dibagi RT sama dengan 1 dibagi 3/2, berarti 40 per RT sama dengan 2/3. Kalau sudah tinggal dikali silong, berarti RT 2 RT sama dengan 120. RT sama dengan, ya tinggal dibagi 2 ya teman-teman. R nya dibagi 2 RT bagi 2 1, 120 dibagi 2 60. Jadi jawabannya adalah sekarang 60 ohm. Hambatan barunya adalah 60 ohm. Ini dia hambatan barunya. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ternyata teman-teman ada loh kaitannya antara suhu dan hambatan jenis. Seperti apa sih? Kok bisa? Iyalah bisa teman-teman. Kawat itu kan beda-beda ya. Nah, ketika kawatnya kuat ya otomatis dia tidak akan terjadi korsleting. Korsleting itu kan ketika ada timbul percikan api. Kenapa timbul percikan api? Karena dia tidak bisa menahan panasnya si aliran elektron itu yang mengalir. Nah, jadi kalau suhunya makin naik, ya kira-kira gimana, hambatannya makin naik juga apa enggak? Kita akan lihat pengaruhnya pada si hambatan. Oke, ternyata teman-teman kalau dilihat ini kok mirip-mirip sesuatu gitu ya di dalam pemuaian. Kalau kamu ingat lagi pemuaian panjang, nah di situ kan ada LT gitu sama dengan L0 plus 1 ditambah alfa dikali delta T ya. Nah, ini juga sama teman-teman, kita analogikan saja kalau hambatannya itu sebagai si L-nya. Nah, terus kalau alfanya di sini ya berarti koefisien suhu hambatan, begitu teman-teman. Nah, jadi seperti apa sih? Ya, RT-nya adalah hambatan awal, R
nolnya adalah hambatan akhir, alfanya adalah koefisien suhu hambatan, dan delta T-nya adalah pertambahan suhu atau perubahan suhu. Begitu. Kalau kita ganti hambatan jenisnya, tinggal kita tulis saja R-nya kita ganti rho, karena ingat ya teman-teman, tadi R itu kan sebanding dengan rho, maka bisa kita ganti hambatan jenis akhir sama dengan hambatan jenis awal dikali 1 ditambah koefisien suhu hambatan dikali perubahan suhunya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, supaya lebih paham kita akan masuk ke contoh soal. Oke teman-teman, di sini sudah ada soal untuk kita. Mari kita kerjakan. Nah, teman-teman, ini ada suhu awal ya. Kalau kamu lihat di sini suhu 0,0 derajat Celcius, berarti itu adalah T satunya adalah, atau T awalnya adalah 0 derajat Celcius. Nah, berikutnya hambatan kawat pada awal itu ternyata teman-teman adalah R satunya atau R nolnya gitu adalah 4 ohm. Nah, begitu. Lalu ternyata koefisien suhunya atau alfanya adalah 0,00375 per derajat Celcius, atau kita tulis 3,75 dikali 10 pangkat 3 min 3 ya per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa suhu yang dapat menyebabkan hambatan kawat menjadi 7 ohm, berarti RT-nya adalah 7 ohm. Yang ditanya apa? Yang ditanya berapa sih T akhirnya atau T2 nya begitu. Nah, baik, kita jawab ya. Tadi sudah tahu kalau RT sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Artinya apa? Tinggal kita pindahin aja ya teman-teman. RT sama dengan R0 plus R0 kali alfa kali delta T. Ini kita pindah ruas, berarti RT min R0 gitu sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Nah, kalau seperti ini tinggal kita masukkan angkanya. 7 min 4 sama dengan R0 nya 4, alfanya 3 kali 3,75 kali 10 pangkat min 3 dikali delta T. Oke, berarti ini adalah 3 ya teman-teman. Terus 3,75 dikali 4, 375 kali 4 kali 2 7,5 berarti 15 ya. 15 kali 10 pangkat min 3 delta T. Berarti delta T nya berapa ya? Delta T nya tinggal 3 dibagi 15 kali 10 pangkat min 3. Naikin aja ke atas jadi 3 kali 10 pangkat 3 dibagi 15. Coret aja teman-teman, bagi 3 jadi 5. Jadi 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 adalah 200 derajat Celcius. Ini untuk delta T-nya. Bagaimana cara cari suhu awalnya? Ya tinggal delta T adalah T2 dikurangi T1 teman-teman. Jadi ini adalah 200. Terus T2-nya yang dicari. Terus T1-nya 0. Berarti T2 tidak lain dan tidak bukan adalah 200 derajat Celcius. Nah, seperti itu teman-teman cara menjawabnya. Dengan berakhirnya soal ini, berarti berakhir pula untuk hambatan jenis kawat. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.